Hai, Om Swastiastu, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, saya mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Hindu, Sta Dharma Santana ingin menceritakan tentang kematian Dasarata. Kita mungkin pernah mendengar kata karma dalam bahasa Sanskerta. Kata tersebut berarti tindakan dan mengacu pada siklus tindakan dan reaksi yang membentuk keberadaan kita. Semua tindakan memiliki konsekuensi, dan tindakan kita pada gilirannya merupakan konsekuensi dari tindakan di masa lalu. Karma merupakan komponen penting dalam ajaran agama Hindu dan Buddha. Dalam bagian cerita ini, Dasarata menyadari bahwa peristiwa tragis dalam hidupnya merupakan akibat atau karma dari kecelakaan berburu di masa lalu. Dasarata adalah tokoh wiracarita Ramayana, seorang raja putra aja, keturunan Iswaku, dan berada dalam golongan Raghuvangsa dan dinasti Surya. Ia adalah ayah Sri Rama dan memerintah di kerajaan Kosala dengan pusat pemerintahannya di Ayodhya. Ramayana mendeskripsikannya sebagai seorang raja besar lagi pemurah. Angkatan perangnya ditakuti berbagai negara dan tak pernah kalah dalam pertempuran. Asal-usul Dasarata. Dasarata dipercaya di kehidupan sebelumnya adalah Resi Kasyapa, dan Kausalya di kehidupan sebelumnya adalah Dewi Aditi. Mereka berdua memohon pada Dewa Wisnu agar mereka diberikan seorang putra karena Resi Kasyapa dan Dewi Aditi sudah tua. Dewa Wisnu mengabulkan permohonan mereka. Setelah Resi Kasyapa dan Dewi Aditi hidup kembali menjadi Dasarata dan Kausalya, Dewa Wisnu pun turun ke bumi untuk menjawab doa Resi Kasyapa dan Dewi Aditi dengan menjadi Sri Rama. Masa muda Dasarata. Pada saat Dasarata masih muda dan belum menikah, ia suka berburu dan memiliki kemampuan untuk memanah sesuatu dengan tepat hanya dengan mendengarkan suaranya saja. Di suatu malam, Dasarata berburu ke tengah hutan. Di tepi sungai Serayu, ia mendengar suara gajah yang sedang meminum. Tanpa melihat sasarannya, ia segera melepaskan anak panahnya. Namun ia terkejut karena tiba-tiba makhluk tersebut mengadu dengan suara manusia. Saat ia mendekati sasarannya, ia melihat seorang pertapa muda tergeletak tak berdaya. Pertapa muda tersebut bernama Srawana. Ia mencaci maki Dasarata yang telah tega membunuhnya dan berkata bahwa kedua orang tuanya yang buta sedang menunggu dirinya membawakan air. Sebelum meninggal, Srawana menyuruh agar Dasarata membawakan air ke hadapan orang tua si pemuda yang buta dan tua renta. Dasarata menjalankan permohonan terakhir tersebut dan menjelaskan kejadian yang terjadi kepada orang tua si pemuda. Dasarata juga meminta maaf di hadapan mereka. Setelah mendengar penjelasan Dasarata, kedua orang tua tersebut menyuruh Dasarata agar ia mengantar mereka ke tepi sungai untuk meraba jasad putranya yang tercinta untuk terakhir kalinya. Kemudian, mereka mengadakan upacara pembakaran yang layak bagi putranya. Karena rasa cintanya, mereka hendak meleburkan diri bersama-sama ke dalam api pembakaran. Sebelum melompat, ayah si pemuda menoleh kepada Dasarata dan berkata
bahwa kelak pada suatu saat Dasarata akan mati dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh putranya yang paling dicintai dan paling diharapkan. Istri dan keturunan Dasarata. Dasarata memiliki 3 permaisuri, yaitu Kosalya, Sumitra, dan Kekayi. Lama setelah pernikahannya, Dasarata belum juga dikaruniai anak. Akhirnya ia mengadakan niatnya, ritual suci yang dipimpin oleh Resi Serengga. Dari upacara tersebut, Dasarata memperoleh pesayam berisi air suci untuk diminum oleh para permaisurinya. Kosalya dan Kekayi minum seteguk, sedangkan Sumitra meminum 2 kali sampai habis. Beberapa bulan kemudian, suara tangis menyemarakkan istana. Yang pertama melahirkan putra adalah Kosalya, dan putranya diberi nama Rama. Yang kedua adalah Kekayi, melahirkan putra mungil yang diberi nama Bharata. Yang ketiga adalah Sumitra, melahirkan putra kembar dan diberi nama Laksmana dan Satrugna. Kesedihan Dasarata dan kematiannya. Dasarata yang sudah tua hendak menobatkan Rama sebagai raja, sebab Rama adalah putra sulung sekaligus yang paling diharapkan Dasarata. Namun tindakannya tersebut ditentang oleh permaisurnya yang paling muda, yaitu Kekayi. Atas tuntutan Kekayi, Dasarata membuang Rama ke dalam hutan. Setelah membuang Rama ke hutan, Dasarata membenci Kekayi dan tak sudi lagi jika wanita tersebut mendekatinya. Tak beberapa lama kemudian, Dasarata jatuh sakit. Dalam masa-masa kritisnya, ia bersedih sambil mengenang kembali dosa-dosanya. Ia juga mengungkit kisah masa lalunya yang kelam di waktu muda kepada Kosalya, yaitu membunuh pertapa muda. Yang kedua orang tuanya buta. Dalam kesedihannya, Dasarata meninggal dunia karena sakit hati. Baik, itulah bagian dari kisah Ramayana, kematian dari Dasarata. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kisah ini ialah hukum karma itu pasti, karena perbuatan kita di masa lalu akan kita terima di masa sekarang. Itu termasuk bagian dari Sancita Karma Pala, di mana Dasarata yang membunuh pertapa muda mendapatkan akibatnya di masa sekarang. Jadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus berpikir terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.